subscribe, dipencet dadakan gratisan maknyos. Oke juragan, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wan Junior. Ini kembali saya akan memberikan sebuah informasi kepada para juragan semuanya yang berhubungan dengan fakta sejarah yang pernah terjadi di negara kita tercinta ini. Sudah seharusnya kita pelajari dan kita jadikan pelajaran sebagai bahan yang bisa kita ambil pertimbangan untuk mengarungi masa depan. Oke juragan, tentu juragan semua pernah mendengar istilah jalan raya pos atau jalan raya Anyar Panarukan. Jalan ini berjarak sekitar 1000 km, luar biasa. Namun yang lebih luar biasanya lagi, jalan ini hanya dibangun dalam kurun waktu 1 tahun saja. Wow, 1 tahun. Hal ini tentu membuat bangga di masa itu, terutama bagi mereka sang pembuat kebijakan. Bahkan konon jalan ini juga menjadi salah satu rekor dunia dengan panjangnya dan kecepatan waktu pembangunan. Namun apakah juragan tahu di balik itu semua ada satu sosok yang tidak bisa kita lupakan, apalagi oleh kita masyarakat Indonesia. Nah ini karena berhubungan dengan salah satu kebijakan yang dia buat, kemudian kebijakan tersebut memakan korban yang begitu banyak. Korban tersebut berjatuhan berjumlah ribuan orang. Nah oke, oleh karena itu saya akan mencoba mengulas sisi ini dan memberikan informasi kepada para juragan semua tentang salah satu jenderal gubernur pada masa itu, yaitu Herman Willem Dendels. Dia adalah sosok si tangan besi, dikenal sebagai seorang yang kejam karena kebijakannya membangun jalan Anyar. Oke, bagaimana ulasannya? Langsung saja, ini dia juragan. Oke juragan, Jalan Raya Pos atau dikenal juga dengan nama Jalan Anyar Panarukan. Jalan ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, membentang sepanjang 1000 km dari Anyar yang kini berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sampai Panarukan yang kini berada di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Munculnya gagasan pembangunan jalan itu tak lama setelah Herman Willem Dendels yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 mendarat di Anyar pada 5 Januari 1808 dan melakukan perjalanan ke Batavia. Menurutnya, naik kereta kuda dari Anyar ke Batavia yang memakan waktu 4 hari itu terlalu lama, dan belum lagi kunjungannya dari satu tempat ke tempat lain di Pulau Jawa menghabiskan waktu di perjalanan yang cukup lama. Misalnya dari Bogor ke Semarang yang memakan waktu 10 hari. Hal-hal tersebut dianggap mengakibatkan tersendatnya komunikasi antar wilayah, lambatnya mobilisasi militer, dan mengakibatkan buruknya pertahanan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, gagasannya untuk membangun jalan Anyar Panarukan semakin kuat. Sementara itu, kebijakan ini adalah salah satu di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dendels dalam memperkuat pertahanan. Jalan Anyar Panarukan dibangun untuk mendukung mobilitas militer, terutama menjaga pos-pos pertahanan penting di sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini berhubungan dengan tugas utama Dendels, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Dalam pembangunan jalan Anyar Panarukan, Dendels memberlakukan kerja rodi untuk pembangunan proyek raksasa tersebut. Waktu yang mendesak serta banyaknya tenaga yang dibutuhkan untuk membangun jalan tersebut menyebabkan kerja rodi menjadi pilihan bagi Dendels si tangan besi
mewujudkan pembangunan dengan mewajibkan penguasa lokal untuk mengerahkan rakyat supaya bekerja rodi. Mereka diberi target untuk membuat jalan sekian kilometer, dan apabila gagal, para penguasa dan juga termasuk para pekerjanya akan dikenakan sanksi yang sangat mengerikan. Kepala mereka digantung pada pucuk-pucuk pepohonan sepanjang kanan dan kiri ruas jalan tersebut. Kekejaman Dendels mendapat protes keras dan perlawanan ketika membangun jalan tersebut melintasi kawasan Sumedang, tepatnya di Jalan Cadas Pangeran. Adalah Pangeran Kusumadinata IX atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Kornel, yang tidak kuasa melihat sekitar 5.000 rakyatnya menjadi korban pembangunan jalan tersebut. Banyaknya korban di kawasan itu dikarenakan medan pembangunan berbukit cadas, alatan seadanya, ancaman binatang buas, dinginnya cuaca di malam hari, serta kurangnya pasokan makanan. Melihat kesemena-menahan Dendels tersebut, Pangeran Kornel pun melakukan perlawanan. Namun kelicikan Dendels berhasil membuat Pangeran Kornel dan sejumlah rakyatnya gugur. Semenjak itulah jalan berbukit cadas tersebut dinamakan Cadas Pangeran, untuk mengenang keberanian Pangeran Kornel yang gugur demi membela rakyatnya. Menurut pihak Inggris, korban pembangunan Jalan Anyar Panarukan ini tidak kurang dari 12.000 jiwa. Jumlah tersebut juga termasuk para pekerja yang kelelahan dan terserang penyakit mematikan. Jalan ini turut menjadi saksi kekejaman pemerintah kolonial dalam melakukan pembangunan di masanya. Para juragan yang baik hati, sebenarnya ada beberapa perdebatan mengenai sistem kerja pada pembangunan Jalan Raya Pos ini. Ada yang berpendapat bahwa pembangunan jalan ini memakai sistem kerja upah. Artinya, para pekerja diberi upah dan besar kecilnya sesuai dengan kesulitan medan yang dilalui jalan tersebut. Ada juga yang berpendapat mengatakan bahwa pembangunannya memakai sistem kerja paksa atau kerja rodi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sistem kerja yang diterapkan awalnya sistem upah, tapi setelah dana yang digunakan habis, barulah diberlakukan sistem kerja wajib. Pada prinsipnya, kerja wajib ini diberlakukan karena para penduduk menempati tanah milik raja, dan sebagai upetinya, Dendels memerintahkan para raja agar menggerakkan penduduknya untuk bekerja. Oke juragan, lantas mengapa jalan ini dibangun hanya sampai Panarukan? Alasannya, Panarukan dipilih karena dekat dengan daerah lumbung gula di Besuki dan dengan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan produk-produk tropis penting yang nantinya diekspor ke negara asal kolonial. Untuk menandai ujung dari 1.000 km jalan tersebut, kini telah dibangun sebuah monumen yang bertuliskan 1.000 km di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan. Dan untuk menandai awal dari jalan Dendels tersebut juga telah dibangun sebuah tugu 0 km di bekas pondasi mercusuar lama yang dulu hancur akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, tepatnya di daerah Cikoneng, Kecamatan Anyer. Ya, Herman Willem Dendels dalam berbagai buku sejarah dikenal sebagai pemimpin diktator, dan sosoknya telah masuk dalam catatan sejarah di bumi Nusantara ini. Oi, udah beres juragan, woi. Ngopi baik. Oke juragan, itu dia informasi yang bisa saya berikan kepada juragan semua. Tentu saya berharap ini bisa menjadi penambah pengetahuan bagi kita semua dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Pelajaran bagaimana nanti kita menerapkan di masa depan supaya kejadian tidak terulang lagi. Oke,